melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini pada pagi hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini ingin membacakan CV dari Bapak pemberi materi. Nama beliau adalah Bapak Desi Winarto. Jabatan beliau adalah Kepala Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetahuan Anak. Beliau berasal dari Purworejo, Bagelen. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus pondok pesantren Darul Arqam, kepala sekolah SMP Muhammadiyah Jono, Bu Elida, yang kami hormati para guru, tenaga pengajar, tenaga pendidikan, dan juga pengurus pesantren Pondok Darul Arqam dan para siswa-siswi SMP Muhammadiyah Jono yang sangat luar biasa di kelas 1 ya, kelas 1 sampai kelas 3 yang siap menerima materi. Kita berbicara bareng nantinya biar ada pencegahan tadinya tidak sampai ke arah tindakan kenakalan remaja. Oke. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, sebelum biar fokus dulu ya. Kalau nanti tepuk bila pagi tepuknya 1 kali. Kalau siang tepuknya 2 kali. Ya, 2 kali. Kalau malam oke, kita coba ya. Tepuk, selamat pagi. Siang, malam, siang. Oke, sekali lagi. Kalau ada kata cek 1 kali ya. Kalau sound di paha. Ya, coba. Cek, sound, cek, sound. Luar biasa. Ya, siap menerima materi. Ini Bapak sih. Hari ini kami luar biasa sekali diterima oleh SMP Muhammadiyah Jono memberikan materi tentang kenakalan remaja berdampak hukum. Ya. Jadi kalau saya dari LPK kelas 1 itu ada yang mungkin tidak tahu LPK itu apa. Ya. LPK kalau mungkin mengenal nanti adalah lapas, ya, lembaga pemasyarakatan. Tahu nggak? Adik-adik tahu? Nah, kalau enggak bahasa kasarnya adalah penjara. Ya, penjara khusus untuk anak. Ya. Kok ada penjara khusus anak? Nah, di LPKA Kuarto itu hanya satu-satunya di Jawa Tengah. Jadi anak-anaknya tidak hanya dari Kabupaten Purworejo, tapi juga dari seluruh Jawa Tengah, 35 kabupaten ataupun kota. Usianya berapa? Usia 14 sampai 21. Oke. Jadi kalian usia paling kencang usia berapa? Adik-adik? 11, 12, oh 13, ada yang sudah 14, yang 13, yang 13 jari. 13 masih tinggi, lainnya berarti 14 ya. Oke, kalau 13 sudah bisa masuk ke ranah pidana atau hukum apabila nanti melanggar hukum. Cuman tindakannya nanti ada khusus. Kalau yang sudah 14 tahun bisa ke ranah penjara. Ya, sekilas ya itu ya. Baik, Bapak. Saya kira tadi ada sambutan dulu, langsung ya. Baik, ini nama saya ya. Tadi sudah kenalkan dari MC-nya. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk CV-nya tadi sekilas. Asli saya dari Kebumen ya, kebetulan istri Purworejo ya, Bagelen. Jadi sekarang udah naturalisasi orang Purworejo. Ya. Dulu
tahun membina narapidana dewasa di Nusa Kambangan. Ya, saya 8 tahun dari 2011 awal sampai 2018. Ya, dari narapidana dewasa yang membina mental adalah salah satunya saya dulu. Kemudian 2018 saya pindah ke mutasi promosi di lapas anak yang membina anak. Jadi saya sudah 14 tahun di penjara ya. 14 tahun. Jadi 8 tahun menangani dewasa, 6 tahun sekarang anak-anak. Oke, itu sekilas ya. Nah, ini pengalaman sebagai narasumber. Jadi ini salah satunya ya. Baru kita juga terakhir di SMK YPI Saunggalih, dan ini termasuk nanti setelah dari sini saya ke SMK 4, SMK Negeri 4. Kemudian hari Rabunya di SMK Negeri 7, dan lanjut lagi SMK II ya, II Kutoarjo, dan terakhir nanti hari Jumat di SMK YPP. Jadi nyambung karena memang orientasi baru, siswa baru ini PLS ya, panjang. Dari kampus juga banyak mengisi juga, termasuk dari Muhammadiyah. Nah ini sekilas sebelum nanti kita lanjut tentang kenakalan remaja itu apa. Ini tentang lapas anak ya. Ini bangunannya depannya, kelihatannya bangunan baru, tapi kalau sudah masuk belakang, bangunan Belanda ya, bangunan kuno. Ini dibangun tahun 1880. Jadi kalau sudah sekarang berapa? 144 tahun. Sudah kakek-kakek ya, sudah nenek-nenek dah ini ya. Lansia nih. Pertama itu tahun 80 ini sebagai untuk penjara Belanda. Ya. Dan terakhir sekarang jadi LPKA ya, perubahan dari penjara Belanda ke rumah tahanan, pernah kosong sampai terakhir pernah jadi lapas anak karena adopsi undang-undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, itu yang melindungi kalian. Ya, kalau anak beda dengan dewasa. Kalian juga adalah dua undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan satu lagi Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi walaupun sekalian dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak bukan berarti bebas. Karena apa? Mindset anak-anak SMK, wah kita kan dilindungi anak-anak, tawuran tidak masalah. Salah. Buktinya dari Purworejo ada 10 anak yang masuk LPKA. Cilacap ada 19, tertinggi Cilacap 19. Salah satunya tawuran. Karena apa? Itu mindsetnya harus dirubah. Anak-anak bukan berarti tidak bisa dipenjara, tapi bisa. Umurnya berapa tadi? Mulai kena pidana atau kena hukuman adalah 12 tahun ke atas. Yang 11 bagaimana? 11 masih bisa dengan tindakan rehabilitasi ya. Ini sekilas ya. Kemudian lanjut. Nah ini belajar ke LPKA. Kita membina anak berhadapan dengan hukum. Jadi anak-anak yang bermasalah hukum namanya ABH. Anak berhadapan dengan hukum. Kalau sudah ditangkap polisi jadi tahanan, tahanan polisi ya. Ketika sudah nanti jaksa sidang, nah mulai tersangka, akhirnya langsung ke vonis hakim menjadi narapidana. Ya itu prosesnya ya. Ini kita dari ujung paling barat dengan Brebes masuk kita juga, kemudian dari paling timur dengan Rembang, Blora masuk ke kita juga. Ada 35 kabupaten kota. Nah ini lihat nih. Data kemarin per 20 Juli yang saya ambil 10 besar ya, jumlah anak yang paling banyak. Cilacap pada 19 anak ini paling tinggi kasus kenakalan remaja yang sampai masuk ke hukum, sampai di penjara ya. Paling banyak adalah tawuran ya. 19. Kemudian Purworejo masuk ini 10, Kudus 10, Pemalang 10, Semarang 8, Tegal dan terakhir Kebumen. Lainnya ada 5 atau 4 anak dari seluruh 35 kabupaten kota ya. Jadi penjara anak tidak hanya untuk Purworejo tapi seluruh. Paham ya? Oke, sekarang ini tadi paling banyak adalah Cilacap. Nanti kenapa sebabnya kita lakukan. Nah ini kasus-kasusnya. Kasus-kasusnya apa saja? Pertama, tadi kalau tadi saya bilang kalian undang-undangnya 2, SPPA untuk perlindungannya, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, kalau kan Undang-Undang 35 Tahun 2014, itu yang bisa menjerat. Tapi memungkinkan untuk seperti yang jerat dewasa. Apa itu? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi anak juga ada yang terjerat dengan KUHP. Nih lihat. Satu, ini 14 kasus anak yang masuk di LPKA ya. Dari total 20 kasus seluruh LPKA di Indonesia. Jadi di Indonesia ada 33 LPKA. Dari sekarang 38 kalau salah provinsi ya.
Terakhir Jogja ikut kita di 2015. Kasus terakhir adalah kasus Hello Kitty. Pernah lihat dulu geng Hello Kitty yang cewek-cewek tatoan? Ada tatonya Hello Kitty. Itu salah satunya adalah anaknya polisi juga ya. Itu kasus Jogja masuk ke kita karena Jogja belum punya LPK, belum punya lapas anak. Sehingga tadi di 2017 ke atas Jogja juga punya lapas anak, tempatnya di Wonosari Gunung Kidul. Ya. Itu terakhir ya. Kasus Hello Kitty. Ini pengeroyokan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada 24 anaknya yang masuk. Ya, pengeroyokan. Ini pengeroyokan tawuran, bisa pengeroyokan tawuran, bisa campuran anak dan dewasa. Ini kejadian di Kudus, ada pengeroyokan pada saat takbir keliling. Ya, tahun kemarin. Tahun ini. Takbir keliling, kemudian ada rombongan sekitar 10 ya, usia tanggung, usia 14, 15 campuran sampai ada yang 18 dewasa ya. Minum alkohol sebelumnya, ikut takbir keliling, belakang namanya takbir keliling rame-rame kan rombongan banyak ya. Namanya kalau sudah kena minuman keras, akal sehat hilang. Hanya kesenggol sidik langsung emosi meletup. Akhirnya terjadi perkelahian, bisa dicek di YouTube. Hati-hati adik-adik sekarang dengan dunia digital, semua serba handphone, kalian bisa cari apapun di situ. Ya, ilmu pengetahuan ada, hal yang terburuk juga ada. Tapi hati-hati dengan dunia digital. Ketika kalian membuat kesalahan yang negatif, dunia digital itu tidak akan hilang. Contoh, ini kasus yang pengeroyokan di Kudus. Pas takbiran, ditangkap ada 8, yang 2 masih anak masuk tempat kami, ya. Kasusnya pasal 170. Korban meninggal 1, yang lainnya luka-luka. Nah, kenapa saya bilang dunia digital? Dia buat kasus itu ternyata viral di YouTube, viral di Instagram, bahkan ada media-media wartawan yang meliput. Bisa hilang nggak itu? Nggak bisa hilang. Nanti dia umur 20 tahun, 30 tahun, punya keluarga, anaknya bisa mengakses. Bapak saya dulu, itu hati-hati. Makanya kalian hati-hati, jangan pernah bermain hal-hal yang tidak baik di dunia digital. Kalau dulu zaman saya masih Friendster ya, sekarang kan udah Facebook ya, itu masih aman. Kalau benci-benci pakai surat penyurat sebagainya, SMS masih ya. Sekarang sudah nggak bisa. Dunia digital kalian bisa record semuanya. Termasuk dunia kerja. Yang salah, sekarang juga mencari kerjaan, nanti dari HRD, bagian kepegawaian akan ngecek dia pakai medsosnya. Oh, anak ini gampang. Si A, itu muncul. Oh, ternyata dia pernah ujaran kebencian, pernah kasus ini, akhirnya ditolak mencari. Termasuk adik-adik. Anak-anak yang masuk LPKA dengan dunia digital, dia ada latar belakang di dunia digital. Ya. Di media sosialnya ada, Facebooknya ada, di berita wartawan ada, dan itu tidak akan dihapus sampai kalian seumur hidup. Karena apa? Yang bisa menghapus hanya yang mengupload, yang bisa take down adalah yang punya media. Kalian bisa tawuran, ya. Ada jadi di sini yang sering tawuran dari SMK ke SMK. Kemarin kita sudah masuk, alhamdulillah sudah mulai reda, tidak ada tawuran lagi karena kita masuk dari Polsek, dari Korlantas juga masuk. Nah, yang tawuran pun itu tidak luput dari dunia digital. Saya nyampaikan ke anak-anak binaan, kalau di kami namanya anak binaan, narapidana. Kalau di sini kan siswa atau santri ya, kalau ini anak binaan. Coba kalian cek dunia digital kalian, nama kalian sebutkan situ di Google, langsung muncul. Apa yang telah dilakukan secara negatif sehingga masuk ke ranah hukum? Ada semua. Ya. Adik-adik mau melakukan tindakan kenakalan remaja? Adik tahu kenakalan itu apa? Kenakalan remaja? Tahu? Nakal apa nakal? Kenakalan berarti melanggar aturan, ya. Segala perbuatan melanggar aturan, norma, baik norma hukum. Kalau hukum jelas ya, norma hukum itu jelas terikat. Tapi kalau norma susila, sopan santun, itu kan berarti melanggar norma aturan yang di sekolah atau tertib sekolah kan melanggar. Berarti kenakalan remaja. Kalau anak pun 0 sampai 5 tahun namanya balita. 6
ya 5 tahun ke atas ya, sampai 9 tahun itu kanak-kanak ya, kanak-kanak ya, anak-anak ya. Kalau 9 tahun sampai di bawah 18 sehari namanya remaja. Nah 18 tahun itu namanya dewasa atau pemudi. Paham ya? Ya, berarti kenakalan remaja adalah segala perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh remaja di umur bawah 18. Nah kategori anak di undang-undang adalah umur 0 sampai di bawah 18. Paham ya? Ini tadi. Kemudian pembunuhan berencana. Jangan anggap anak-anak tidak pernah, ini sama dengan kasus dewasa juga. Pasal 338, pasal 340, 338 itu pembunuhan yang tanpa berencana. Misalnya pada saat perkelahian yang bela diri tidak sengaja membunuh. Nah itu 338. Kalau 340 berencana, direncanakan. Dia menyiapkan alatnya, ya, menyiapkan proses skenario-nya. Ada 2 anak, padahal usianya sama dengan kalian. Ya. Kemudian, nah 3 ini pernah dengar kelitih? Kelitih ini biasanya dulu viral di Jogja ya. Ternyata merembet ke Jawa Tengah. Ada berapa kelitih? Kita ada 2, dulu ada 4, 2 diantaranya dari Magelang. Nah, Magelang mungkin dekat Jogja ya. Ya. Kelitih ini sasarannya acak. Kalau tawuran kan A lawan B sudah ditentukan ya. Nah kalau yang kelitih ini acak. Tapi ternyata kelitih ini juga perpanjangan dari tawuran. Jadi tawuran yang tidak lawannya tidak datang, hanya sudah terlanjur keluar, sudah pengaruh miras juga, atau bahkan pil-pil obat terlarang. Sehingga akal sehatnya tidak jalan, sehingga dia akan cari sasaran acak. Itu yang terjadi di Magelang dan Tegal. 2 kabupaten ini yang masuk ya, kelitih. Karena ini, padahal anak-anak kita benar-benar hukum pidana. Hukumnya berapa? 3 sampai 5 tahun. Bayangkan. Ingat adik-adik, 5-10 tahun ya. Jadi masa depan adik tergantung dari pergaulan saat ini. Kok bisa? Kalau misalnya ini buktinya. Adik sekarang, adik-adik semuanya bergaul dengan orang-orang yang di pesantren kan, orangnya santri-santri agamis ya. Kedepannya tidak jauh dari sini. Tidak melanggar hukum, ikut aturan. Tapi kalau yang kalian temannya dengan anak yang suka minum-minuman keras, suka tawuran, ya 5-10 tahun, mana? Masuknya penjara. Nasibmu gimana masa depannya? Ya akan terkendala. Kenapa? Kalian harus menjalani masa pidana di penjara. Ya, namanya di penjara itu kemerdekaan dicabut. HP tidak boleh, ya. Apalagi internet tidak boleh. Hanya jam-jam pelajaran khusus toh, ya. Ketemu keluarga hanya seminggu 2 kali, hari Rabu dan Sabtu. Itu pun hanya jam 9 sampai jam 11. Mohon maaf izin, kalau sini merokok tidak boleh Pak ya. Sama, di sana juga nggak boleh. Apalagi biasanya anak yang mohon maaf ya kenakalan remaja rata-rata merokok. Mereka tidak boleh merokok di situ. Yang kucing-kucingan ketahuan pakai, karena ada yang tugas merokok dibuang jadi pakai namanya ceki ya. Nah itu akan ada hukuman khusus, hukuman tambahan. Ya, makanya jangan anggap wah di penjara ini nggak ada yang enak. Seenak-enaknya masuk rumah dari bambu, tidurnya pakai alas yang biasa ya, tikar itu lebih nyaman daripada di penjara. Penjara kami kapasitasnya hanya 65 isinya, daya tampungnya 65, isinya sekarang 131. Bisa dibayangkan tidurnya seperti apa, pindang. Kalau geser sedikit kena sebelahnya lah. Namanya orang-orang yang anak-anak khusus, anak-anak yang emosinya tidak bisa terkontrol, bisa saling pukul-memukul, saling berkelahi. Mau masuk? Mencoba? Masuk ke LPK gratis, syaratnya membuat pelanggaran hukum. Ya, kenapa? Kalau kalian masih bisa dibina di sekolah, ya, bisa dibina di pesantren, ya, kalian akan aman. Tapi ketika nanti kalian tidak sekolah dengan baik-baik, dari keluarga juga membiarkan, hanya apa? Keluarga tidak bisa mengajari kalian dengan baik, masyarakatnya juga acuh. Akhirnya apa? Negara yang mengambil alih. Ya, dengan apa? Dengan cara paksa, yaitu dengan kekuatan hukum. Kalau hukum berarti mau tidak mau, suka tidak suka harus masuk ke dalam jeruji sel. Pak? Ya
penganiayaan, pembunuhan anak di bawah umur, pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada 24 anak, tinggi. Pernah dengar yang kasus Cilacap, Cimanggu, yang bullying fisik? Mungkin bikin video ya. memaksa pelaku keluar rumah. Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap menangkap 5 orang siswa yang ada di video untuk menjalani pemeriksaan. 2 diantaranya berinisial K, 15 tahun, dan W, 14 tahun, ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, keluarga korban perundungan meminta agar pelaku diproses hukum seadil-adilnya. Keadilan aja ya Pak, keadilan yang seadil-adilnya. Terus kita juga itu anak bisa udah melakukan kejadian yang sangat brutal. Untuk sekolah anak SMP, sekolah itu kan udah sangat brutal ya Pak. Jadi saya minta keadilannya aja. Aksi perundungan diduga terjadi karena pelaku mengaku tersinggung dengan ucapan korban. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Ayus melaporkan. Oke, dan jelas ya kasus ya. Ini bullying fisik, karena bullying kan ada bullying verbal, terus apa lagi? Fisik, terus satu lagi bullying cyber ya, terus satu lagi psikologis atau sosial ya. Nah, ini kalau kita terjemahkan di bahasa, ini kan bullying fisik, karena ada pemukulan, ya, ada penendangan, dan seterusnya. Itu bahasa bullying fisik. Kalau bahasa hukum apa? Dia dikenakan tadi pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Paham ya? Jadi kalau di undang-undang tidak ada bullying, tapi itu di bullying fisik itu tadi. Dan yang Cimanggu dua-duanya masuk ke LPKA. Bayangkan, apakah kamu semua mau seperti itu? Adik-adik, keluarga tercoreng, sekolah pasti tercoreng, Mbak ya? Sampai karena masyarakat gerak mau digerebek rumahnya. Hanya polisi terjunkan 100 untuk melindungi. Paham ya? Oke, berpikirlah panjang. Ingat tadi saya katakan masa depanmu ditentukan dari sekarang 5-10 tahun. Kamu berteman dengan anak-anak yang narkoba, hidupmu tidak akan jauh dari situ. Kenapa? Kamu pasti ketika ada penggerbekan narkoba temanmu kena, temannya kena nggak? Pasti akan diselidiki. Kamu pasti akan ditanya polisi, ditangkap dulu. Ya. Narkoba ya. Terus kamu temen nongkrong di alun-alun misalnya atau di mana? Ayo kita nongkrong tanpa jelas tujuannya. Ini kejadian yang Cilacap ya. Jadi diajak temennya cuma nongkrong katanya, jajan dan sebagainya. Ternyata apa? Temenmu yang di jok-jok motornya ada senjata tajam, ada celurit, ada parang. Temenmu nggak bawa apa-apa. Baik,
tadi ada yang Cilacap ya, tidak bawa apa-apa, dia hanya ikut gonceng, tapi tidak tahu temannya bawa sedang di jok motornya. Pas ada razia dari Polres ya Cilacap, gabungan dengan Satpol PP dan juga TNI, apa itu dia kena sweeping, tangkap. Apakah dia dibebaskan? Tidak. Hanya apa? Anaknya kena 8 bulan penjara. Ini tadi saya katakan, 5-10 tahun masa depan itu bukan dari temanmu. Bukan berarti kamu tidak berteman, tapi yang teman-teman seperti itu jaga jarak. Kalau kamu tidak berteman kan punya musuh. Tapi kalau kamu berteman biasa saya halo, tapi jangan terlalu dekat. Ingat ya. Kenapa tadi sampai orang tuanya nangis-nangis? Anak saya baik, anak saya tidak pernah. Izin bu, izin bapak. Anak jenengan bisa buktikan bahwa tidak terlibat atau enggak? Contoh, kalau tadi kan kebetulan narkoba ini ya, senjata tajam ya. Kalau misalnya ada kejadian di Kebumen, jadi tetangganya punya bubuk mercon, tahu ya, serbuk yang mercon buat serbuk mercon itu. Jadi tetangganya punya 8 kilo mercon, bubuknya belum merconnya. Jadi 5 kilo ini dititipkan ke anak yang umurnya sekalian, ya umur 14-15, dititipkan. Mas saya titip ini ya, apa? Ya tahu mercon, nanti kasih duit. Dengan karena dia tidak tahu hukum. Oke, dititipin, ternyata ada penggerbekan, mungkin udah bocor. Yang dewasa ketangkap masuk di rumah tanah negara Kebumen, yang anaknya ini kena 4 bulan. Padahal cuma dititipin, duitnya belum terima. Karena terbukti dia bawa di rumahnya ada 5 kilo ya, bubuk petasan. Itu yang Serwong, daerah Serwong. Satu lagi lucu di orang Jogja, COD ya, tahu ya COD. Jadi COD itu petasan di terminal Kebumen ya, 3 kilo. Jadi ada yang pesen bubuk petasan di terminal Kebumen. Ternyata apa yang COD? Polisi ya, langsung ditangkap. Kena berapa? 3 bulan. Hati-hati. Kenapa? Tadi kalian yang tidak tahu menau hanya diajak, tiba-tiba temanmu ternyata yang kasus kamu kena juga. Apalagi narkoba hukumannya lebih tinggi ya. Di tempat kami narkoba ada 3, pengedar, dia pengguna juga pengedar, hukumannya narkoba lebih tinggi, jadi minim 3 tahun. Nah, kalau kalian saya berteman dengan itu lagi makan, mungkin di warung, nanti saya traktir, ternyata dia lagi nunggu yang beli. Kamu kena nggak? Padahal kamu tidak tahu menau, tapi ditraktir yang dimakan bareng. Yang ditangkap temanmu karena terbukti bahwa mungkin 1 gram atau 2 gram sabu yang di kantongnya kelihatan kecil, atau mungkin di jok motor. Lagi makan bareng, kamu ditraktir karena menunggu yang mau beli. Kamu kena nggak? Kena. Kenapa? Terlibat di dalamnya. Hati-hati, pilih teman yang baik, jangan mau dititipkan. Ya walaupun kalian tidak, apalagi tidak tahu barangnya ya, hati-hati. Karena apa? Teman yang baik akan mengarahkan kalian teman yang perbuatannya lebih baik, teman sejati. Tidak ada teman yang menjerumuskan di dalam penjara. Termasuk teman-teman yang ikut tawuran, itu berarti teman bukan teman sejati. Kenapa? Tawuran yang Cilacap, kejadian itu berulang ya, ada 25 geng ya, yang ditangkap diamankan hanya 8, padahal adminnya ada. Sekarang jangan salah, tawuran-tawuran termasuk yang di Purworejo itu live in Instagram, jadi penyalahgunaan medsos. Jadi tantangan hal perkaranya itu tidak yang berat, sepele, cuma ejek-ejekan. Contoh di salah satu SMK itu cuma ejek-ejekan logo yang dibalik, logo sekolah putar-putar kan. Kemudian tersinggung, ketemuan tanda tangan di mana. Salah satunya kan di Grab kalau salah. Jadi ya itu masuk tempat kami 3. Yang nyuruh siapa? Seniornya, kakak kelasnya. Bahkan salah satunya dari sudah DO dikeluarkan. Dia yang ngompor-ngompori. Dia masuk penjara enggak? Tidak. Karena dia kan dari belakang hanya nyuruh-nyuruh. Yang masuk penjara siapa? Yang bawa parang, yang bawa celurit, bawa gear dan sebagainya. Itu yang kena. Makanya berpikirlah yang panjang. Kalian sudah remaja, beda dengan kanak-kanak. Kalau kanak-kanak, dia bawanya J, bawanya G. Kalau sekarang sudah bisa berpikir.
Kelemahan remaja adalah hormon berfungsi, testosteronnya, kalau cewek estrogennya, jadi mulai melawan jenis, mulai senang ada cowok cewek ya. Terus apa lagi? Emosinya meledak-ledak. Nah akhirnya apa? Gampang tersulut emosi. Oke. Ada yang sudah pernah minum di sini? Minum alkohol? Oke, berani. Jangan sampai terjadi. Karena apa? 95% ya kasus tawuran dari seluruh kabupaten dasarnya adalah minuman keras. Kedua, tambahan pil, nggak perlu disebut Pak ya, bahaya nanti promo. Ya, itu dasarnya. Karena apa? Asalnya dari tidak sehat. Tadinya memang takut jadi berani, tapi hanya saat itu. Ingat tadi yang Victor diputar di video tadi, ketua gengnya masuk ke tempat kami kena hukuman 3 tahun. Yang tadi 2 toh, yang inisial tadi W sama A ada. Yang W udah bebas karena dia hukumannya cuma 8 bulan. Dia hanya pengikut. Dia kasus broken home, ayah ibunya cerai. Dia ikut mbahnya. Jadi ini bukan pembenaran ya. Jadi misalnya ada keluarga yang tidak harmonis, ayah ibu tidak lengkap, ikut mbah, bukan fakta pembenaran. Karena apa? Ketika buat punya masalah, jangan buat masalah lagi. Ya, ini dia broken home, ayah ibu cerai, dia ikut mbah, hanya dia kayak terasingkan, sehingga mencari identitas diri dengan ikut geng itu. Bahkan ada yang dia menjadi korban bullying fisik karena dia berani melawan yang pernah membuli, dia masuk dalam grup geng lain. Ada. Tapi itu bukan solusi, karena apa? Pasti akan menimbulkan masalah hukum. Dan ketika masalah hukum, maka yang tercoreng adalah semuanya, termasuk masa depannya. Paham ya? Oke, yang ini jelas? Sosok JND pelajar sadis pembunuh satu keluarga di Penajam, tikam 5 korban karena cinta tak direstui orang tua kekasih. Kasus pembunuhan yang menewaskan 5 orang dalam satu keluarga di Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024, ini hari menggegerkan publik. Kelima korban pembunuhan yaitu Waluyo 35 tahun, Sri Minarsih 34 tahun, dan ketiga anaknya yakni RJS 15 tahun, VDS 11 tahun, dan ZAH 3 tahun sudah disemayamkan di RSUD PPU. Pelaku pembunuhan sadis tersebut diketahui ternyata masih berstatus pelajar SMK berinisial JND. Pelaku JND memiliki hubungan asmara dengan RJS, korban tewas dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Desa Babulu, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam, Pasir Utara ini. Kisah asmara yang tak direstui orang tua diduga kuat menjadi motif dibalik aksi pembunuhan sadis itu. Saat ini Polres Penajam sudah mengamankan pelaku dan mendalami kasus tersebut. Ini terkait dengan motif asmara. Pelaku memiliki hubungan cinta dengan salah satu korban yaitu anak tertua. Namun hubungan mereka kandas, kata sumber di kepolisian. Dari informasi warga, ternyata pelaku pembunuhan ini juga merupakan tetangga langsung dari korban. Rumah terduga pelaku berdampingan dengan rumah korban sekaligus TKP kasus pembunuhan sadis di PPU. Ia sebenarnya masih tetangga dekat, kata Siswoyo, kakak dari Waluyo, satu dari korban kasus pembunuhan di PPU ini. Informasi dari kepolisian menyebutkan jika kronologi kejadian berawal saat pelaku sengaja mematikan listrik di rumah korban sebelum menjalankan aksinya. Listrik dimatikan melalui meteran, lalu ia masuk sambil membawa parang, kata pihak kepolisian. Setelah mematikan listrik, pelaku pun masuk ke rumah korban dan saat itu bertemu dengan Waluyo. Saat itulah dengan gelap mata pelaku JND memukul Waluyo dengan parang yang sudah dibawa sejak dari rumah. Setelah Waluyo terkapar tak berdaya, JND lalu masuk ke satu kamar yang di dalamnya ada Sri Minarsih dan 2 anaknya yakni VDS dan ZAH. Seketika pelaku pun dengan membabi buta menghabisi ibu dan 2 anak yang ada di kamar tersebut. Terakhir, JND kemudian menuju ke kamar RJS yang sebelumnya memiliki hubungan asmara dengan pelaku. Pelaku pun langsung mengayunkan parang ke kekasih pujaannya tersebut usai melukai 4 orang karena menjadi penghalang hubungan asmaranya dengan RJS.
Informasi yang masih didalami penyidik menyebutkan terhadap korban RJS ini pelaku tega melakukan hal tak senonoh dengan korban yang sudah meninggal dunia. Selesai melampiaskan nafsunya, pelaku lantas berniat untuk keluar dari rumah tersebut. Namun saat itu ia melihat korban pertama yaitu Waluyo masih tampak bergerak dan kembali mengayunkan parang yang dibawa ke korban. Dari hasil otopsi terhadap para korban disebutkan bahwa rata-rata korban mengalami luka serius di bagian kepala. Ada yang luka di kepalanya sangat parah dan nyaris terbelah. Pihak keluarga meminta gimana dengan video tadi? Masih SMK, ya. Sadis, pelajar statusnya. Apa yang bisa diambil hikmah dari ini? Masalahnya sepele, cinta ditolak. Kita ditolak, parah berpindah. Efeknya apa? Masuk pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Hukumannya minimal 10 tahun. Oke, sekarang selain itu apa? Ternyata kelanjutannya adalah rumah pelaku dia dirobohkan oleh masyarakat. Karena apa? Menjadi aib dari desanya. Jadi anak pelakunya dia kena, kalau korbannya kan sudah meninggal semua ya. Keluarganya pun kena tugasnya. Jadi diusir dari daerah situ, rumahnya dirobohkan. Ya. Nah, sekarang kita berpikir jernih, jangan mementingkan emosi. Ya. Dari sekarang tentukan masa depanmu. Jangan berpikir bahwa hidup ini pendek, jangan berpikir sungguh pendek. Ketika ditawarin untuk ikut tawuran, berpikir panjang, nanti melanggar hukum. Ingat, ketika tawuran belum terjadi, hanya membawa senjata tajam, itu sudah melanggar undang-undang darurat, undang-undang 12 tahun 51. Ya, hukumannya variasi, tergantung dari, kalau yang teman-teman ada yang bawa parang, celurit, itu hukumannya antara 8 sampai 1 tahun. Tapi ya ada yang membawa molotov ya, ada yang bawa molotov, itu hukumannya lebih tinggi, 1,5 tahun karena lebih massal. Paham ya? Oke. Ini ke materi lagi Pak. Nanti ada diskusi ya, kita ada. Nah ini dasar anak-anak tidak hanya di dalam. Jadi ini lihat, dari latar belakang keluarga. Sekali lagi ini bukan faktor pembenar ya. Yang tidak diakui keluarga ada yatim piatu atau ikut mbah 14% ya. Dia dititipkan sama mbah. Yang dasar dari anak ya. Yang orang tua lengkap juga cukup tinggi, 24%. Yang kasus karena orang tua cerai ini paling tinggi, 42%. Ada yang ikut orang tua tiri ya, 17%. Ayah atau ibu tiri. Ini rata-rata punya masalah keluarga. Tapi sekali lagi ini bukan faktor pembenar untuk membuat kenakalan remaja berdampak hukum. Karena apa? Banyak anak-anak yang tidak lengkap, tapi dia juga menjadi orang yang sukses. Justru menjadi pemicu bahwa tanpa mereka pun kita bisa sukses. Sayangi, hormati orang-orang yang menyayangimu. Jangan sampai kalian menyesal. Oke, ini anak-anak yang di tempat kami 78%, yang masih di bawah 18 tahun ya, yang masuk penjara. Yang pemuda yang udah 18 tahun ke atas 22%. Putrinya ada 2. Ya, narapidana putrinya ada 2. Kasusnya apa? Pacaran kebablasan. Tahu maksudnya? Ya, pacaran kebablasan, mohon maaf Pak ya, terjadi hubungan seksual, akhirnya hamil. Ya, hamil punya anak, ya anak punya anak ya. Akhirnya apa? Nggak siap, anaknya dibunuh. Kalau ngakunya udah meninggal, tapi itu posisi dibunuh, kemudian dilempar ke sumur. Ya, itu kejadian di Cilacap. Ya. Kami ada 5 ya. 5 pasangan, tapi saat ini tinggal 1 ya, karena sudah bebas semuanya. Hati-hati, ya, pacaran kebablasan. Berikutnya, nanti lanjut ke pasal-pasalan khususnya.
Ini tingkat pendidikannya yang SD 11%, SMP 42%, SMA 47%. Jadi tinggi Pak ya, yang pendidikannya SMA dari napi-napi. Jadi 30% itu masih status pelajar. Jadi ditangkap oleh polisi itu statusnya masih pelajar itu 30%. Jadi kalau ditangkap bisa di sekolah atau kadang di rumah karena setelah kejadian. Kemudian yang pidananya atau penjaranya 3 bulan sampai 1 tahun itu 18%. Yang kurang 3 tahun atau 3 tahun 37%. Hukumannya 3 tahun. Bayangkan 3 tahun di penjara. Sama aja kalian lulus SMP itu, lulus penjara. Ya. Kemudian lebih dari 3 tahun 41%. Yang ini tahanan, ya, belum paling. Hukuman terendah 4 bulan. Sekarang ada yang 2 bulan. Itu hanya nyuri HP, disuruh oleh kakaknya. Sekali lagi pengaruh, walaupun oleh keluarga. Kakaknya ini terjadi daerah Demak kalau nggak salah. Jadi kakaknya mau berangkat ke Jakarta, gak bisa duit karena buat lebaran. Ya sudah kerja tapi kerjanya kan belum stabil ya. Kakaknya minta adiknya untuk bersama-sama mencuri HP di tetangganya persis, mencokel jendela. Adiknya tadinya nggak mau, tapi kalau nggak mau nanti akan dipukul oleh kakaknya, dipukul. Akhirnya dia melakukan. Ya kakaknya masuk penjara banyak tinggi. Nah adiknya 2 bulan pencurian HP, cuma HP. Makanya walaupun oleh salah satu keluarga kalian kalau disuruh yang negatif, yang mending dipukuli daripada masuk penjara. Efeknya apa? Keluarga jelas malu, apalagi tetangga. Oke, lanjut. Nah ini hukum, biar kalian sadar hukum sejak dini. Hukum adalah aturan yang sistematis, terukur, teratur. Kenapa? Tadi kasus misalnya memukul orang, kasusnya penganiayaan, ya, pasal 80. Misal 338 itu terukur, sistematis. Yang mengikat baik masyarakat dan pemerintah. Jadi kalau pegawai negeri, polisi, tentara, masalah hukum juga kena hukum sama. Apalagi juga pelulas. Ya. Nah ini kalau dari Ahmad Ali, hukum berarti mengatur perlakuan benar atau salah. Yang benar tidak dihukum, yang salah akan dihukum. Kalau dari Belanda ini Provankan, hukum tujuannya melindungi masyarakat. Coba kalau di sekolah ada bullying, ada misalnya ini dibullying, ya. Nah, siapa namanya Lin? Ya, dibully. Dia belajarnya nyaman gak? Teman-teman yang bully dia terkucilkan. Jadi belajarnya males, berangkat juga males, gitu. Dampaknya panjang. Makanya di sekolah pun jadi tidak nyaman. Tapi dengan adanya hukum melindungi, berarti kalau melanggar ini akan kena hukum, berarti akan lebih aman. Paham ya? Oke, lanjut. Kesadaran berarti peduli hukum, tahu aturan hukum. Nah ini yang diharapkan adik-adik tahu. Ya kenapa nanti saya lebih jelas lagi terutama yang asusila, karena banyak paling tinggi tempat kami kalau per kasus adalah asusila, pacaran kebablasan. Itu paling banyak 43%, karena tidak tahu hukum. Oke, lanjut. Nah ini tadi anak umur 12 tahun sudah bisa kena pidana, ya, kena aturan hukum. 14 tahun sudah bisa masuk penjara. Nah, ini kenakalan remaja tadi sudah segala perbuatan yang melanggar aturan, norma atau hukum. Apa saja ini yang tidak berdampak hukum? Misalnya bolos juga melanggar aturan tapi tidak dampak hukum. Hukumnya apa? Aturan sekolah, misalnya diskorsi dan sebagainya. Terus tidak antri, rembet langsung bablas, nah bisa dipukuli temannya kan. Terus seragam tidak sesuai, ada yang rambut gondrong, ya, masuk ya. Mohon maaf, menonton buku atau video porno ini tidak melanggar hukum, tapi bisa berdampak hukum nantinya. Kenapa? Rata-rata yang asusila, pacaran kebablasan karena kebanyakan nonton porno, akhirnya penasaran. Nah tuh, ya. Ada tato, tindik, merokok, berpakaian seksi, ini tidak dihukum. Tapi cita-cita kalian akan terkendala. Misalnya masuk polisi, tentara, ya termasuk kami, sipil ya, sipil itu bukan polisi penjara. Boleh tatoan nggak? Boleh ini nggak? Boleh. Kalau kalian merusak diri dari sekarang, berarti cita-cita kalian akan hancur. Jadi sekarang tentukan. Kemudian minum minuman keras.
Minuman keras ini secara awal tidak akan masuk hukum, tapi ketika sudah merusak, akhirnya masuk hukum. Ya, merusak apa? Anarkis. Ya, hanya meningkatkan apa? Alkohol salah satu adalah induk segala perbuatan jelek. Pernah ingat dinukil dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang ketiga ya, dari 4 khulafaur rasyidin. Masih ingat? Dia menukilkan ada seorang ahli ibadah ya, kalau nggak salah ya, abid ahli ibadah, rajin ke masjid. Pokoknya gagah, masih single, disukai oleh banyak wanita. Salah satunya oleh, mohon maaf, pelacur. Dia ketemu, nah pelacurnya senang. Hanya suatu saat karena si ahli ibadah ini dia kan orangnya tidak berusaha. Hanya suatu saat si pelacur ini mengirimkan pembantunya untuk mengundang si abid ahli ibadah ini untuk datang ke rumahnya untuk membuat ada suatu kesaksian, untuk minta suatu kesaksian. Hanya karena dia tanpa berusaha datang ke rumahnya. Karena yang datang membantu terus sampai di rumahnya oleh sang pelacur tadi, mohon maaf, kemudian rumahnya ditutup kunci. Di situ ada, mohon maaf, pelacurnya tadi pakaian seksi menerawang. Kemudian dia bawa homer, alkohol, terus ada bayi kecil anaknya. Ya, bayi kecil. Kemudian si ahli ibadah ini ditawari oleh sang pelacur tadi, mau berzina dengan saya, satu, kedua membunuh bayi ini, kalau enggak ketiga adalah minum alkohol. Kalau tidak semuanya dia akan berteriak bahwa ada orang masuk rumahnya. Nah, ahli ibadah ini takut kan? Hanya ahli ibadah ini bilang, saya tidak akan membunuh, saya tidak akan berzina. Hanya dia pilih homer, alkohol. Apa yang terjadi? Setelah dia meneguk alkohol, akal sehatnya hilang. Hanya dia berzina. Karena takut, karena sudah berzina, takut anak kecilnya dibunuh. Sehingga dua-duanya dilakukan semua, bahkan tiga-tiganya. Ya, itu ada di kitab kalau nggak salah ya, yaitu dinukil dari Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga dikatakan juga dari hadis riwayat At-Tabrani bahwa alkohol adalah induk segala keburukan. Dan terbukti anak-anak di LPR Kuarjo itu 95% adalah minum alkohol. Makanya jauhi, hindari, jangan sampai terjadi. Oke, ini sekarang tadi yang kenakalan remaja tidak berdampak hukum, sekarang yang berdampak hukum. Nah ini pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini pasalnya dipidana dengan penjara paling singkat, berarti minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Atau denda sebanyak, dan denda ya, double ya, pidana penjara ya, dan denda sebanyak 5 miliar habis ya. 5 miliar. Karena apa? Nih, sudah ayat kedua, berlaku pula setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujuk anak melakukan persetubuhan. Nah ini biasanya tempat kami paling tinggi 43% dari total 131 anak. Karena apa? Pacaran kebablasan. Pacaran karena saya nanti dinikahi, aman tidak akan hamil. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hanya ada yang bikin video asusilanya, ada yang digerebek, ya. Akhirnya ada yang dilaporkan sama orang tuanya. Akhirnya masuk pasal 81. 43% total dari 131 anak. Ya. Ingat, kekerasan seksual itu bukan berarti walaupun suka sama suka, atau tidak suka sama tidak suka, atau beli, mohon maaf, karena ada sekarang zaman sekarang dia beli lewat aplikasi, ya, beli PSK online, ada yang PSK anak-anak. Di Undang-Undang Konvensi Hak Anak Internasional, ya, kategori anak adalah umur 0 dalam kandungan sampai umur di bawah 18. Itu tidak boleh melakukan hubungan seksual. Sehingga suka tidak sama suka tetap bahasanya kekerasan seksual karena belum siap untuk punya anak. Bayangkan, anak punya anak, sudah punya nafkah belum? Kerja tetap orang tua. Kedua, ketika punya anak, mental belum siap untuk ngomong anak. Hanya nangis, hanya pertengkaran, setelah itu nafkah tidak ada, terjadinya perceraian.
Anaknya gimana? Muncul empati itu kan disebutnya 42%. Anak-anak kasus broken home. Ya, karena itu tadi tidak siap menikah akhirnya. Makanya undang-undang pernikahan Indonesia adalah umur 19 tahun, baik cowok maupun cewek. Hati-hati yang cewek, jangan bujuk rayu, ya hubungan seksual. Kalau bisa jangan pacaran, karena pacaran juga tidak baik. Ya, yang laki-laki juga sama, jaga, jangan sampai hal-hal yang tidak baik. Ini ya pasal 81, kemudian pasal 82. Kebanyakan nonton porno, ya efeknya salah satunya adalah pencabulan. Mohon maaf ini sebentar ya. Pernah lihat atau di berita di televisi begal, mohon maaf ya, begal payudara, begal, mohon maaf bokong atau paha belakang ya, dan naik motor jawil. Ini bisa menimbulkan anak-anak, bahkan ada yang orang sudah menikah. Dan bahkan ada lagi bahasa eksibisionisme. Mohon maaf, orang cowok maupun cewek memamerkan alat kelaminnya. Ada, itu ada penyimpangan seksual. Makanya hati-hati. Ketika terjadi itu, kalian harus berani menjadi pelopor dan pelapor. Jangan diam. Ketika kalian diam, maka akan terus-menerus jadi korban. Dan pelakunya akan jadi lebih cari korban yang lain. Maka harus berani melapor. Sekarang ada HP canggih di mana-mana loh, foto, spread. Jangan takut. Saya takut, gak apa-apa tetap foto. Itu nanti buktikan, laporkan ke polisi atau aparat yang terdekat. Paham ya? Biar berhenti untuk memutus mata rantai kejahatan. Sama ketika tawuran, kalian harus berani memutus mata rantai. Biasa tawuran kalian harus mau berhenti. Ya, yang sudah terjadi harus mau berubah. Yang jadi korban harus mau ikhlas berubah. Oke, ini ya pencabulan. Bahkan ada yang mohon maaf petting, menggeser-geserkan alat kelamin, yang pacaran kebablasan petting, ini juga pencabulan maksudnya. Dan tempat kita ada 3 penyimpangan seksual kasus sodomi, kenanya pasal 82. Hukumannya tadi sama, 5 sampai 15 tahun. Kasus asusila itu tidak ada diversi. Jadi orang nanti gampang diversi, damai, tidak ada. Kasus asusila kenapa? Lihat hukumannya paling mudah 5 sampai 12 tahun. Yang bisa diversi adalah yang di bawah 7 tahun. Karena udah tahu adik-adik yang cowok maupun putra maupun putri, sehingga jangan sampai melanggar hukum yang kasus ini. Yang TPKS kami ada 2, tindak pidana kekerasan seksual, ini undang-undang baru. Ya, nomor 12 tahun 2022. Ya, kelihatan ya. Ini ada 9 item yang kami soroti ya. Ini kekerasan seksual berbasis elektronik. Ini ada ya di Wordle juga. Jadi mohon maaf kalau ya semoga tidak ada pacaran ya. Pacaran karena sekarang medianya pakai digital, kirim-kiriman foto yang plus. Ya namanya pacaran bahasanya bahasa yang negatif, makanya nggak usah pacaran. Kirim foto yang tanpa jilbab, awalnya tanpa jilbab, lama-lama tanpa dan seterusnya. Hanya sang cowok maupun yang cewek saling minta punya foto-foto ini. Ini sudah melanggar undang-undang TPKS. Undang-undang TPKS. Nah, ini ada tempat kami ada 2 ya. Hukumannya yang Magelang, kasus Magelang 7 tahun. Karena apa? Karena dia banyak nonton porno, memfoto juga. Dia mohon maaf korbannya umur 4 tahun. 4 tahun. Karena apa? Mohon maaf organ vital sang balita tadi itu rusak. Pakai mohon maaf tangan. Makanya ada di TPKS termasuk kalian mendownload video porno. Kalau dalam bahasa undang-undang, nanti di undang-undang pornografi ada undang-undang 2008. Kalau disimpan sendiri nggak apa-apa, tapi tidak bisa dijamin karena ketika HP rusak, ada yang masuk ke konter pastikan sama teknisinya. Ingat kasusnya Ariel, Peter Pan, ya kan di laptopnya rusak dan Dani hanya sama teknisinya buatlah video itu. Hanya kena, Ariel yang kena, yang bawa juga kena. Ada yang sama ketika menyimpan foto, video,
ya, karena pornografi masuk undang-undang pornografi. Ya. Nah, ini ada satu keluarga kasus pemerkosaan digerebek anaknya ya, digerebek. Ini aslinya anaknya daerah Mongol, cuma kejadiannya digerebek. Ini anaknya sudah menikah, dia karena hamil duluan, SMP kelas 3 nikah, ceweknya sama, satu kelas dulu. Nikah, dia sudah punya anak kecil. Nah sekarang anaknya pas nikahnya umur 14, mungkin disesuaikan nikah nggak tahu caranya. Terus akhirnya sekarang proses cerai. Namanya sudah pernah menikah, anaknya padahal umurnya masih 2 tahun anaknya. Jadi sekarang cowoknya umur 17 tahun masuk tempat kami pencobaan pemerkosaan. TKP-nya di Grebek. Ya, karena sudah pernah nikah, dia pisah dengan istrinya karena proses cerai. Akhirnya dia pelampiasannya cari korban. Ini ya, pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa yang merasa atau ancaman perbuatan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh. Bahkan di Undang-Undang TPKS yang maksa istri pun masuk. Iya. Tapi itu tinggal lanjut ya. Ini ya pemerkosaan ya. Jadi anak pun kena. Kemudian yang ini kejadian lalu lintas dan angkutan jalan. Ini anak pintar dari SMA 1 Cilacap. Kalau di sini SMA 1 Purworejo. Ya, anaknya pintar kacamata, dia ngambil jurusan IPA, apes. Jadi dia punya ibunya beli motor baru, Imek. Maghrib waktu itu disuruh sama ibunya, "Lek, tolong masukkan motornya." Nah, namanya anak masih muda, kelas 2 SMA ya. Pintar dia kacamata. Oh, naik motor diguas banget, bukan buat apa, jalan-jalan sebentar. Ternyata itu cuma nabrak orang, dia meninggal. Orangnya meninggal korbannya. Hanya kena undang-undang nih, mengambil orang lain meninggal dunia, dia paling penjara paling lama 6 tahun. Dia kena karena dia sempat diversi artinya damai di luar jalur hukum. Tapi ada keluarga besarnya yang tetap nyolot ya, hanya tersinggung karena diversi itu harus dua belah pihak damai tanpa tuntutan apapun. Kalau misalnya damai materi, duit ya harus duit selesai tanpa ada tuntutan lagi. Ternyata ada bahasa yang menggunakan hanya versinya gagal, sehingga dia masuk tempat kami selama 1 tahun. Kenapa? Apa? Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan. Ya, nah, hati-hati adik-adik, apalagi yang di bawah 17 tahun pasti nggak punya SIM. SIM nggak punya, helm nggak pakai, nah udah. Karena KTP kan umur 17 tahun baru bisa. Berarti kalau SIM umur 17 tahun pasti kan. Nah, hati-hati deh. Kenapa? Sudah meninggal orangnya, 2 nggak punya SIM, helm nggak pakai, lapis pasalnya. Oke. Jelas ya. Lanjut ini untuk karena ini yang benar kejadian di LPK. Ini yang pasal 80 yang penganiayaan. Yang kasus tadi video di WhatsApp itu korbannya tulang rusuknya retak. Nah, dalam pasal 80 ini Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebabkan luka atau cacat, baik luka berat atau mungkin meninggal dunia, anak berarti umur 0 dalam kandungan sampai umur di bawah 18 itu kategori anak. Nah, ini pasal 80 termasuk yang tadi yang ketua gengnya anak buahnya 3 tahun ya, yang anak buahnya 8 bulan, 10 bulan 8 bulan. Ini. Kemudian yang tadi dalam yang pacaran kebablasan, kan tadi anak punya anak belum siap, anaknya dibunuh. Nah ini apa? Ada yang dibunuh lewat waktu di baru lahir masih dibunuh, ada yang sudah, ada yang pernah dengar dulu viral juga di Pak Kebumen. Itu kasusnya bayinya dikirim paket. Iya, kirim paket. Cowok ceweknya masuk. Ceweknya jelas 80 ya, kenapa? Anak masih dalam kandungan, anak yang sudah lahir 0 sampai 18, di bawah 18 kan anak. Ini tetap yang mendapatkan meninggal dunia, walaupun anaknya tetap kasus pidana, pasal 80. Kena berapa? 3 tahun, 6 bulan. Cowoknya kan, walaupun dia tidak membunuh, tapi kan dia terlibat dalam kasus persetubuhan, pasal 81 tadi depan. Hukumannya 4 tahun ya. Jadi jangan anggap enteng pacaran sama suka atau bahkan beli. Ya, ada yang
dewasa beli, ternyata anak yang dewasa kena anaknya jadi korban. Ya. Nah ini pengeroyokan tadi, hukumannya ini jatuh pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Ini yang pengeroyokan. Ya, keliti ini bisa pidana paling lama 8 tahun. Nah ini yang undang-undang penganiayaan sama ya 351. Ya ini yang tawuran ini Pak saja. Ini adik-adik yang dari Cilacap yang Purworejo yang tawuran, walaupun dia baru bawa senjata tajam belum untuk tawuran, itu sudah terjerat ini undang-undang saja, undang-undang darurat nomor 12 tahun 51. Ini namanya apa ya? Bullying juga, bullying fisik, tapi yang rame. Ingat, karena kalian tidak berhak untuk memegang bawa senjata tajam, baik itu pisau, celurit, parang, ataupun mungkin ada selain senjata-senjata tradisional, ada yang ujung besi ditajamkan kayak tombak, ada. Nah itu juga tidak boleh, ini melanggar hukum. Apalagi yang bahan peledak, bahkan senjata api rakitan juga tidak boleh. Senjata api rakitan hukumannya akan lebih tinggi. Padahal ini baru belum tawuran, baru membawa. Warjo sudah buktinya ya, teman-teman SMK dari SMK. Apalagi sudah tawuran. Kalau sudah tawuran, nanti ngarahnya ke antara sajam dan pasal 170. Adik-adik. Nah ini berita-berita di media ini yang saya katakan dunia digital tidak bisa dihapus. Ini kelemahannya generasi Z. Ya. Kalian akan muncul di media, ini contohnya. 4 penganiaya remaja hingga tewas ditangkap. 6 pelajar anggota geng motor diringkus. Tawuran tewaskan pelajar. Apa tujuannya dengan tawuran juga? Apa? Karena apa? Kalau sampai tawuran kalian juga cacat fisik, hilang cita-cita kalian. Ada yang tangannya diamputasi, kakinya diamputasi, ada yang hidup dan mati sekarang. Kalian bersyukurlah saat ini kalian jadi santri di Muhammadiyah Jono ya, menjadi siswa-siswi lingkungan yang baik. Coba bayangkan di luar sana, ada teman-teman kalian yang seusia kalian tidak bisa sekolah, jadi anak pelantar. Ada teman-teman kalian seumur kalian yang sakau, narkoba. Ada teman-teman kalian yang masuk penjara di LPKA dan mungkin LPKA seluruh Indonesia ada 33. Kalian bersyukur, syukuri saat ini. Ya, belajar yang baik, jangan sampai melanggar hukum. Kalian mungkin tidak tahu, oh ternyata bahwasanya melanggar hukum. Pak, kalau saya bawa arit, kalau kalian tujuan untuk ngarit, nggak masalah. Tapi kalau kalian ke sekolah bawa celurit, nah kecuali kalau bawa arit ya, diminta sekolah untuk kerja bakti dan izin mungkin sejauhnya harus ada suratnya. Jadi bebas dari ini, takutnya ada razia. Oh ada surat dari sekolah untuk itu. Tapi kalau enggak, nanti kenanya undang-undang darurat. Paham ya? Oke, ini lagi. Menyesal setelah teman meninggal. Apakah ada toko nyawa di dunia ini? Tidak ada. Hanya menyesal toh keluarga korbannya. Ingat, kasus pembunuhan rata-rata narapidana kami ketakutan. Takutnya apa? Ketika dia bebas, apakah keluarganya terima? Keluarga besarnya terima? Tidak. Itu dalam ketakutan yang dibuat oleh sendiri. Tawuran, kalian tawuran ternyata korbannya sampai cacat telinganya, yang di Magelang telinganya hilang, yang kelitik itu. Ketika ketemu apakah damai? Ya, kenapa? Cacat fisik ya. Nih, bawa saja untuk berjaga saat tawuran ini ditangkap. Itu berjaga belum dilaksanakan. Nah ini yang pasal 338. Ini yang pembunuhan tanpa berencana. Contohnya karena tadi tawuran sampai meninggal. Nah bisa. Kalau yang berencana ada skenario. Oh nanti alatnya di sini. Oh nanti ada apa pemikiran perencanaan yang matang. Ini ada contohnya di Magelang dan Wonosobo ya. Nah ini tentang narkotika. Ini juga hati-hati, ada 3 teman kalian seumuran masuk di LPKA. Jadi pengguna dan pengedar. Barangnya kecil cuma 1 gram. Ya awalnya menggunakan, tapi lama-lama dia kan nggak punya duit, makanya kamu boleh pakai ini asalkan mau menjualkan. Nah akhirnya dia takut. Paling narkoba, hukumnya tinggi ya.
Nah, oke, sekarang ini yang tentang video narkoba ya. Oke, bisa dibuka. Ini efek narkoba dalam 10 tahun yang akan datang. Lihat seperti apa. Ini dilihat perubahan wajahnya pengguna narkoba selama kurun waktu 10 tahun. Ini awalnya cantik ya. Ini di luar negeri ya. Ini video kami ambil dari kemarin kolaborasi dengan BNN Kabupaten Magelang. Ini lihat. Ini wajahnya tua. Ya. Karena narkoba ini merusak sel-sel. Nah ini. Apakah ada yang mau ketergantungan narkoba? Makanya jangan pernah mencoba apapun terkait dengan narkoba. Transformasinya begitu menakutkan ya. Jadi sekilas sekarang kalau narkoba ke hewan seperti apa? Ini gambarnya sama. Nah ini narkoba untuk yang ganja ya, jenis ganja. Kita lihat. Ini kucing ya, makan jenis ganja. Nah ini yang kucing makan ganja, yang oranye ya, kucing oranye. Baik, yang berikutnya nanti kita skip saja ya karena waktunya ya. Baik, yang berikutnya kenakalan remaja, waktunya jam 9, nanti kita diskusi sebentar ya. Ini kenakalan remaja berdampak hukum yang ke-12, pencurian. Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini tempat kami kemarin cukup tinggi ya, ada sekitar 9 kasus pencurian. Baik mencuri HP, ada yang mencuri motor, ada yang mencuri laptop, ada yang hal sederhana mencuri ujung dari mesin itu Pak, mesin bor, paling seharga 162.000 di Magelang. Ya, dia residivis, ayahnya masih ada tapi ibunya sudah meninggal, kakaknya masuk pesantren, dan dia karena mungkin tidak kecocokan ya, kan mungkin broken home, dia 3 kali di pesantren juga pencurian 2 kali. Ya. Yang terakhir dia mencuri bor, ya, paling seharga 162.000, itu masuk penjara. Kena berapa? Karena masuk penjara pertama kena 7 bulan. Yang berikutnya masuk 10 bulan. Karena yang pernah masuk penjara hukumannya akan lebih tinggi. Mencurinya sederhana. Kasus Magelang, pencurian awalnya berubah menjadi pembunuhan. SMP kelas 2 viral ya. Jadi awalnya kelasnya ada CCTV,
olahraga, jadi HP semua ditinggal. Kemudian kalau itu bawa HP kurang tahu juga. Kemudian HP hilang ketika jam olahraga selesai. Ditelusuri silakan mengaku yang telah mencuri. Korban pun tidak merasa ini diganti. Tidak ada yang mengaku, hanya 3 hari dibongkar CCTV-nya, ternyata ketahuan. Nah sekali lagi korbannya ganti saja nggak apa-apa saja Pak. Ternyata dendam karena terlanjur malu. Hanya si anak ini menskenariokan jadi pembunuhan berencana 3,40. Jadi jadikan parang, alat pemukul kayu, skenariokan lewat dia katanya mau kita fotokopi soal-soal, ya. Ternyata fotokopinya tutup yang mau direncanakan. Nah lewat tempat sepi habis dipakai parang karena dia terdesak, akhirnya luka parah sudah sekarat, ditaruh tetap digebuk. Setelah meninggal dibuang ke jurang. Ya awalnya pencurian menjadi pembunuhan. Hati-hati, karena apa? Ketika sudah kalah, yang paling penting adalah kontrol emosi. Emosi kan tidak hanya marah, toh. Emosi itu marah, senang, sedih, takut, cemas, itu termasuk emosi. Jadi jangan harap emosi, oh kamu emosi, hanya marah kok. Senang berlebihan pun, narkoba senang nggak berlebihan? Iya, itu emosi. Jadi yang menyebabkan kita sukses adalah menjaga mengontrol emosi. Kedepan tuntutan kita adalah pertama adalah orang-orang pintar yang bisa mencari pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja. Pertama pintar, kedua disiplin, 3 tanggung jawab, 4 jujur. Hanya 4 orang ini kedepannya izin Pak. Ya. Karena apa? Kalau pintar, siapa yang berani mengalahkan Mbah Google? Mohon maaf, guru profesor pun pasti kalah. Kita nyari apapun, Google ada kan? Siapa yang bisa mengalahkan? Nggak ada yang bisa. Bahkan sekarang ada AI, Artificial Intelligence. Ya, jadi dengan AI kita mencari makalah langsung ya, dulu nggak ada. Siapa yang bisa mengalahkan itu? Teknologi semakin cepat, makanya itu hanya 4 orang pintar, 2 jujur, mesin Google bisa jujur, nggak bisa dia bersih. 3 tanggung jawab, ya disiplin. Makanya di sekolah-sekolah kedinasan militer itu pasti pertama adalah tempat tidur yang paling sederhana, harus rapi. Karena apa? Selesaikan hal-hal kecil, maka masa depan akan tercapai. Ketika hal-hal kecil kamu tidak tercapai, dan harapan masa depan akan tercapai. Rapi, baju rapi, rambut rapi, kuku potong, karena itu sunnah Rasul juga tuh. Paham? Ya ini ya, pencurian. Kemudian yang berikutnya perampokan, pasal 365. Ada 4 tempat kami. Jadi bahkan ada yang melukai korban sampai tangannya, mohon maaf, putus korbannya. Jadi ketahuan. Kemudian karena empati adalah jiwa merasakan seolah-olah kalau kita misalnya si Zul, kamu kalau dipukul sakit nggak? Kalau kamu dipukul sakit, berarti jangan mukul. Karena apa? Dia bisa merasa kalau nanti saya mukul pasti sakit, saya juga dipukul tidak sakit. Berarti itu empati. Ya gampangnya itu. Nah ini dia punya empati. Dia sudah kesakitan waktu itu puasan parahnya di bagian pergelangannya patah. Ya. Ini perampokan. Ada yang mencuri cuma sepele, gas melon di warung, congkel, indis. Ya, karena itu tadi kecanduan game online, dia butuh paket data. Bingung orang tua nggak ngasih duit, cari alternatif. Ingat, adik-adik saya tahu karena sekarang generasi Z. Nggak tahu setelah generasi Z ada generasi apa lagi? Generasi paling akhir ya. Ya, generasi Z. Kalau saya masih generasi milenial, sekarang yang lagi produktifnya ya. Kalian generasi Z. Semua digital ya, semua internet, baik smartphone. Tapi efeknya kecanduan game online, bahkan dewasa juga kenapa ya? Judi online, judul, slot, polisi, pegawai juga ada, ya. PNS juga ada. Tidak hanya yang pinjaman online ya. Ingat, judi online jelas ada Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2004. Hukumannya bisa 7 tahun dan denda, karena ada denda kalau besar 1 miliar. Ya. Ya kalian yang jangan coba untuk main judi online karena internet gampang munculnya, kalau tidak diharapkan tidak muncul. Kemudian adalah game online. Kasus Baledono, dari Baledono ada satu anak kecanduan game. Dia pernah masuk di LPK Jogja. Kemudian kasus lagi karena dia izin sekali lagi dia broken rule.
bapak ibu bapaknya setinggi, pelatih tinggi. Jadi ayah ibunya cerai, ayah dia mbak, dan dia hobinya game online. Setiap paruh dia santroni lah untuk membiayai game online itu karena butuh warneton sama data. Itu makanya hindari main game online, game yang sewajarnya, jangan terlalu berlebihan, jangan suka nonton yang hal-hal berbau porno pertama. Kedua, jauhi namanya judi atau game online. Karena apa? Kalau sudah kecanduan, penasaran terus. Oke, yang berikutnya 368 ini penjambretan. Ada yang jambret motor dan jambret HP, ya, atau jambret tas kadang ibu-ibu tuh. Nah ini 368. Hukumannya berapa? Bisa 2 sampai 3 tahun. Kemudian ini ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jangan anggap enteng. Wah, anak-anak tidak ada, ternyata ada. Ini kasusnya keluarga. Kalau ibu sama ayah KDRT ada karena undang-undangnya juga sama. Tapi ini anak. Jadi kisahnya ini daerah Semarang. Kakaknya sama adiknya, karena kakaknya sering bully adiknya, sering rebut pakaiannya, celana jeans. Suatu saat mungkin pendam ya, emosi terpendam sama akhirnya puncaknya terjadi perkelahian. Nah, sang kakak lari ke dapur bawa pisau. Akhirnya terjadi pergumulan. Nah, posisi waktu itu adiknya dibawa, nah pisaunya kerebut dan sini hanya kakaknya untuk pendarahan, dibawa ke rumah sakit, wassalam. Itu KDRT-nya. Hal sepele cuma celana jeans. Ya, makanya sekali lagi gunakan akal sehat. Kita diberi akal sehat pikiran untuk berpikir lebih baik. Ya. Lanjut 187 ini kasus di Purwokerto. Ini juga sama broker Mbak. Ini membakar rumah mbahnya karena sekolah online dulu, pengen HP, orang mbahnya tidak membelikan, kemudian hanya pengen nyusul orang tuanya di Tangerang, minta 6 juta gak dikasih, dia bakar kasurnya, rumahnya kan dari kayu, habis rumahnya. Nah, setelah kebakaran 303 udah kurang tambah ya. Ini perjudian, jadi kek sabun ayam, ini kenanya ya, ini yang judi manual ya, termasuk oke. Ini dewasa anak kena ya. Kalau yang online ini ya 10 tahun sudah 40 miliar. Hati-hati ya. Oke, ini yang udah pornografi yang tetap menyimpan punya atau mungkin pacaran video atau mungkin ada orang yang pakainya sesi kalian put video kemudian kalian upload di Instagram, ini juga kena undang-undang pornografi. Bijaklah menggunakan media sosial. Oke, itu aja mungkin Pak. Nanti kita banyak diskusi. Kalau materinya banyak waktunya ya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Sekian dari saya. Nanti kita lebih banyak diskusi. Silakan tanyakan terkait seputar Anda. Sekalian adik-adik. Gak usah takut. Karena apa? Kalian belum pernah melanggar hukum. Jadi tanyakan sekarang daripada nanti kalian tidak tahu malah melakukan akhirnya melanggar hukum. Oke, izin saya kembalikan kepada Pak Adit. Silakan Pak. Ada yang tanya jawab? Kita 5 menit nanti langsung kita deklarasi dibuat. Untuk sesi pertanyaan, 3 pertanyaan pertama, pertama dan terakhir karena waktunya sudah habis. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Didi mengenai pencurian dan sebagainya itu kalau sudah umur 14 tahun itu sudah ada pidana khusus. Jadi jangan sampai di antara antum semuanya masuk dari salah satu poin-poin yang disampaikan tadi. Itu ada yang ditanyakan. Pencurian itu kalau di pondok juga dari mulai gosok. Gosok itu juga awal dari pencurian. Korbannya nanti tergendam dan sebagainya, nanti ngambil yang punya lagi, terakhir nanti ngambilnya di Alfamart. Nah, itu kan kasus pencurian dari ya. Gosok, jangan gosok. Ada yang bertanya?
panitia ini apa LBK ya? Untuk yang di luar sudah siap, Pak panitia, spidol dan sebagainya sudah belum? Oh. Yang akhwat Alia, tips-tips atau bagaimana mungkin tipsnya bagaimana agar tetap di jalur relnya yang benar adalah yang bertanya itu. Kalau tadi kan semua ya Pak, apa aturan semua ya. Kira tipsnya bagaimana mungkin agar kita mereka itu menikmati usia muda dengan positif itu seperti apa mungkin dari perspektif. Baik, terima kasih. Untuk pencegahan, karena adik-adik ini masih pelajar dan Anda belum sampai ke ranah hukum, ya. Tadi kelasnya adalah adik-adik sudah tahu hukumnya ya, pasal-pasalnya sudah tahu yang akan melanggar hukum nanti seperti ini. Nah, itu pertama harus sadar hukum, ya. Dimulai dengan sadar aturan sekolah. Yang kedua, kebanyakan anak-anak yang masuk ke LPK itu adalah banyaknya waktu luang. Ya, kenapa? Bisa nongkrong, bisa minum. Kalau kalian masuk pesantren, kalian akan terjadwal dengan baik. Apalagi HP juga diminimalisir, sehingga kalian mengurangi hal-hal yang negatif. Ya, oke? Karena apa? HP itu seperti dua mata pisau. Ya, ada yang mengatakan HP adalah setan gepeng. Ya, ketika dia digunakan baik, kalian tidak tahu mesin, belajar YouTube bisa jadi ahli mesin. Tidak tahu pemrograman, tidak tahu Corel dalam Braille, tidak tahu Photoshop, dengan bahkan ada yang di SD di Jawa Barat belajar bahasa Inggris dari YouTube, ya, jadi bisa. Itu nilai positif. Tapi sisi negatifnya, ada anak-anak narapidana yang belajar mencuri motor dari YouTube. Ya. Makanya kalian harus bijak. Pertama, isi waktu luang. Kenapa tadi saya sebutkan 4 ke depan yang akan dibutuhkan dalam dunia kerja. Pertama adalah tadi, pintar. Pintar saja tidak cukup, harus pintar plus. Makanya pintar plus harus punya keterampilan. Yang kedua, jujur, tanggung jawab dan disiplin. Misalnya masuk Astra, orangnya nggak disiplin, bangunnya jam 9, ya udah cap, ya kan? Nah, kemudian dikasih amanah. Nah, ini ada duit untuk ini, kegiatan ini, di korupsi, udah cap, nggak amanah, nggak tahu jawab. Ya, jadi 4 itu. Jadi banyak kegiatan sekolah ekstrakurikuler. Ikuti. Karena apa? Kalian masih masa pertumbuhan dan perkembangan. Bakat kalian tidak tahu. Jika kalian ikuti hal yang positif, maka bakat akan muncul. Saya dari desa. Saya dari Sembangan kan desa ya. Saya tidak bisa ngomong waktu itu. Hanya saya ikut organisasi OSIS SMP. Saya menjadi wakil OSIS. Kemudian SMA ikut organisasi PMR, PKS dan sebagainya. Hanya saya bisa belajar ngomong. Hanya di kampus juga belajar ngomong juga. Public speaking, bahasa Inggris. Saya dulu pernah 1,5 bulan di Belanda di Erasmus University. Ya. Itu kan kita meningkatkan kemampuan. Sekarang saya bidangnya adalah di pertanian peternakan. Tapi kalau sekarang bisa hukum, saya masalah hukum dan juga psikologis. Kenapa? Belajar terus. Ini tidak ada hentinya untuk belajar. Ya. Kita upgrade. Ingat komputer Pentium 1, 2, 3, 4 sekarang nggak kepakai. Pakainya sekarang i-Core. Coba kalian pakai Pentium 4 atau Pentium 2 dengan i-Core 3. Lelet nggak? Lelet. Sama dengan kalian harus upgrade. HP kalian WA-nya nggak pernah di-upgrade. Bisa buka nggak? Yang terbaru? Nggak bisa. Kalian harus upgrade. Upgrade-nya gimana? Di sekolah banyak ekstrakurikuler. Mungkin di rumah ada kegiatan karang taruna, ikuti. Hal yang positif ikuti. Apalagi di sini saya lihat ada conversation bahasa Inggris, bagus, luar biasa. Ada bahasa Arab, tingkatkan. Ya. Karena apa? Tidak semua anak bisa. Itu. Ya. Kemudian ketika berbau dengan pencurian, kalian harus ikhlas. Kalian saat ini, saya dulu kerja, saya dari desa, bapak saya petani, bukan PNS. Sekarang saya bisa PNS, kakak saya PNS. Saya dulu SMA pesantren, Mbak. Saya pesantren yang
konvensional. Kalau ini kan boarding ya, saya konvensional, jadi terpisah. Mondoknya biasa, saya di SMA 1 Kebumen. Karena apa? Dari keluarga maunya anak itu pesantren karena itu basic agama. Ya. Beda antara yang punya basic pesantren sama yang tidak. Bukan saya menggunakan diri sendiri, ya. Karena apa? Kita punya rel, ya. Kita niatin untuk istiqomah baik. Ya. Kedua, orang tua saya orang biasa, tapi saya ingin bangkit. Saya tidak punya waktu itu naik sepeda. Ya, bahkan saya pernah kerja menjadi penyiar radio di Kebumen dulu. Kenapa? Untuk menambah biaya biar sekolahnya lebih bisa naik lagi. Termasuk saya kuliah beasiswa, ya, beasiswa dari Dikti, ya, Dikti yang S2-nya, S1-nya dari beasiswa PPA dan pindah beasiswa Jarum. Karena apa? Saya lihat orang tua saya tidak mampu. Tapi saya ingin bangkit harus lebih baik dari orang tua. Ayah saya itu pendidikannya paling SMP, jangan dulu. Saya bisa sarjana, berarti orang tua saya sudah sukses. Kenapa? Pendidikannya lebih tinggi dari orang tuanya. Adik-adik, kalau ada orang tua kalian sarjana pendidikan atau guru atau yang sarjana S1 atau SMA, pendidikan kalian harus lebih tinggi dari itu. Kalau kalian lebih rendah, berarti tidak berhasil. Ya. Kok biaya sendiri atau biaya orang lain? Tergantung dari kita. Ada banyak beasiswa, itu kalian tingkatkan kemampuan kalian. Kalian tidak cukup hanya sekolah biasa. Kalian munculkan tadi bahasa Inggris, bahkan ada lomba-lomba ya, pidato bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Anak saya juga di MI, di Muhammadiyah. Saya ikut dia, saya ikutkan untuk lomba pidato bahasa Inggris sampai ikut di Sainu. Yaitu gabungan dari ternyata juga dari pesantren luar biasa. Yang juara 1 pesantren, sama saya juara 3. Ya, makanya pesantren luar biasa. Termasuk KSM ya. KSM kan kalau sekolah ini kan terkadang bahasa Arab ya. Ini ada bahasa Arabnya luar biasa. Tingkatkan. Kenapa? Kalian masuk jenjang yang lebih tinggi, pendidikan SMA-nya atau kuliahnya. Kalau kalian hanya kemampuan akademik biasa tidak cukup. Tingkatkan kemampuan lain. Ada mungkin olahraga yang panahan. Anak saya itu panahan, Pak. Anak panahan ikut di KUB. Muhammadiyah ya. Terus ikuti juga renang atau sesuai dengan bakat minat kalian. Kalian juga badminton, silakan. Futsal silakan, satu silakan. Kenapa? Ketika kalian fokus dengan kemampuan kalian akan lupa akan hal-hal yang negatif. Banyak waktu luang, dan sekali lagi mungkin yang faktor utama paling utama, ibu dan ayah. Ya, kalau Rasulullah kadang-kadang adalah ibu baru ayah. Kenapa? Keluarga saya ada 8, meninggal 3. Kakak saya semua basic pesantren, tapi yang 1 preman. Iya, jadi dia pesantren sama teman preman, dia pengaruh temannya. Dan sekarang sudah tobat setelah menikah, ya. Preman dulu diperbut, ya, diperbut. Kenapa saya katakan itu? Kalian dihantar orang tua kalian. Saya pernah dulu minta motor ke orang tua, kenapa? SMA sama dengan kalian, jiwa panas, ingin dihargai oleh teman-temannya. Tapi saya sekali lagi melihat, kalau saya mau punya motor sekarang, belum tentu saya akan sekolah dengan baik. Pasti akan kelayakan. Hanya saya waktu itu sampai hampir 1 minggu saya makannya itu telat. Ya. Setelah itu saya naik minta maaf ke ibu mendoakan. Nah, kalau kamu bisa sukses, kamu bisa beli apapun. Makanya kamu gak usah ikutin yang lain, niat hati ingin berubah, membahagiakan minimal bisa membahagiakan kehidupan sekitar keluarga. Tidak harus ayah ibu. Minta doa restu ayah ibu, kita istiqomah untuk mewujudkan cita-cita. Hanya alhamdulillah saya SMA lancar ya, SMA 1, kemudian kuliah di UNIF juga lancar, ada beasiswa, kerjaan pun kalau saya dulu pernah dosen di pertanian UMP ya, kemudian sekarang jadi abdi negara sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Intinya apa? Karena orang tua. Hidup itu tidak seperti roda berputar terus, ada kadang naik, ada kadang turun. Pada saat turun, itu teman terbaik adalah teman yang dia suka maupun duka ada. Tapi nanti teman terbaik di dunia adalah istrimu. Kalau yang cewek suami, itu karena seumur hidupmu. Makanya jangan katakan wah teman sejati. Tidak ada teman sejati akan dirumuskan temannya ke dalam penjara. Tawuran coba. Ada 25 orang tawuran yang kasus paling 3. Yang lainnya kemana? Aman. Makanya itu jangan pernah ikut hal-hal negatif. Jangan terpengaruh oleh teman. Punya prinsip. Kenapa? Identitas diri ditentukan oleh kita sendiri. Saya dulu pernah merokok 2 bulan karena pengaruh teman. Tapi saya belum tentukan dia akan merokok. Sampai sekarang saya tidak merokok. Kenapa? Saya bisa merokok tidak. Kalau dikatakan cemen ganti banyak
ganti yang merokok sekarang. Bahkan perempuan merokok banyak karena gaya hidup. Makanya dari kita, kembali ke kita dan orang tua ibu kita. Oke, paham? Oke, semangat pasti bisa. Semangat pagi. Pagi, tebal 1. Cek. Son. Cek. Son. Oke, beres. Semangat pagi. Siang. Malam. Oh, malam kan siang. Malam kan istirahat. Oke, pagi. Siang. Pagi. Pagi kan 1 kali ya. Pagi sekali, siang 2 kali, malam diam. Pagi, siang, malam. Oke, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Oke, sekali lagi aplaus untuk Pak Dedi. Yang kita doakan semoga tadi pengalaman dari Pak Dedi semoga menjadi penyemangat antum semuanya untuk tidak menyerah, untuk tidak berhenti menjadi orang baik dan orang terbaik di lingkungan kita. Oke. Terima kasih atas materinya Bapak sudah habis. Kita nanti setelah ini lanjutkan untuk penandatanganan, ada deklarasi anti bullying dan stop kekerasan di sana. Nanti dimulai dari Bapak Ibu guru semuanya dulu, kemudian nanti kelas 7 sampai kelas 12 nanti baris per kelas ya. Dari kelas 7 paling selatan, kemudian urut 8, 9, 10 sampai kelas 12 paling utara. Kemudian setelah itu panitia MPLS dan Pasca LDK untuk baris sendiri. Seperti itu. Baik Bu. Oke. Terima kasih atas materi yang dipaparkan Pak Dedi. Semoga menjadi berkah untuk Pak Dedi dan keluarga. Mudah-mudahan minta doanya juga semoga anak santriwan-santriwati Pondok Pesantren Darul Arqam menjadi anak soleh semuanya. Allahumma amin. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.